Halo guys, balik lagi di channel Antena Tutorial. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas tips-tips untuk menambah performa PC atau laptop kalian, khususnya bagi yang memiliki prosesor yang lemot dan kapasitas RAM yang kecil. Bagaimana caranya? Skuy, kita langsung ke videonya. Oke, jadi di sini Antena Tutorial sudah merangkum tipsnya, yaitu ada 5 tips yang akan kita gunakan di sini. Yang pertama, membuat virtual RAM. Bagaimana caranya? Yang pertama kali yang kalian harus lakukan adalah masuk ke File Explorer, lalu masuk ke Properties, buka Advanced System Settings, lalu klik Settings di sini, lalu klik Advanced, lalu klik Change yang ini. Unchecklist yang automatically manage paging file size for all drives. Kita uncheck. Lalu kita klik custom size. Di sini terserah kalian mau ketik berapa customnya. Kalau saya sih biasanya di sini klik 4 GB. Ingat ini satunya megabyte, jadi harus ditulis dalam satuan ribuan. 4000 MB atau 4 GB. Maksimum size-nya 8000 alias 8 GB. Ini untuk disk C. Lalu yang untuk disk D kita custom size. Bebas, ini terserah kalian, tidak terlalu kaku dengan video ini, terserah kalian mau ditulis berapa. Oke, kita klik OK, terus tunggu sebentar. Ini OK aja, terus ini apply, terus OK. Ini kita restart nanti aja. Dah. Yang kedua, lakukan prosedur ini. Windows R, MS config, boot advanced version. Pokoknya ini kita lakukan ya, prosedur ini. Ketik MS config. Lalu masuk boot, lalu klik advanced option, lalu checklist number of processor, pilih angka tertinggi. Ya, dipilih angka tertingginya. Lalu kita pilih, lalu klik OK. Exit. Di sini kita klik exit without restart. Kita restartnya nanti aja setelah semuanya sudah beres. Yang ketiga, disable startup yang tidak terlalu dipakai. Cara mendisable-nya mudah. Kita masuk ke Task Manager, lalu kita klik startup, lalu kita disable startup yang kita rasa tidak terlalu dipakai. Seperti misalnya ini Megasync, untuk mendownload file atau sesuatu kita disable. Lalu Internet Download Manager kita disable. Kalau kalian tidak mengerti ini program apa, misal Skype ini kalian tidak mengerti ini fungsi untuk apa, mending jangan di disable atau jangan dioprek lah istilahnya. Takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu setelah semua selesai, kita restart laptopnya, lalu kita masuk ke langkah kelima ini, gunakan Quick CPU. Oke, sebelum kita menggunakan Quick CPU, kita matikan dulu proses background yang tidak terlalu dipakai. Caranya kita masuk ke Task Manager, lalu kita klik proses. Nah, di sini kalian tinggal cari aja proses yang tidak terlalu dipakai. Seperti misalnya ini Acrote untuk membuka PDF. Lalu ini Event Manager Application, Epson Scanner Device, dan Epson Status Monitor ini untuk mengkoneksikan printer dengan laptop atau komputer Anda. Karena tujuan di sini kita untuk meningkatkan performanya, kita akan menonaktifkan saja proses yang kita akan menonaktifkan proses ini.
Lalu ini game loop untuk bermain game-game mobile seperti PUBG, CODM, Free Fire dan lain-lain. Karena di sini tidak perlu kita tidak memakainya, kita entas saja. Lalu yang selanjutnya Nova Desktop. Saya di sini menggunakan Nova Desktop agar desktopnya ini berubah. Tapi tentu ini sangat memakan CPU yang banyak. Jadi di sini kita akan matikan saja Nova Desktopnya. Oke. Setelah semuanya dinonaktifkan, kita masuk ke langkah terakhir, yaitu menggunakan Quick CPU. Quick CPU ini adalah software untuk yang biasa dipakai untuk mengoverclocking hardware Anda, seperti misalnya prosesor, RAM, atau VGA Anda, apapun itu yang ingin di overclock. Asalkan semua hardware itu sudah unlock overclock, seperti misalnya Intel Core seri K atau Ryzen 3. Cara menggunakan Quick CPU ini mudah. Kita tinggal masuk ke Quick CPU. Lalu kita ubah sistem power point ini ke gaming mode. Di sini ada ada empat jenis. Kita pilih yang gaming mode agar performanya semakin meningkat. Lalu yang ke menu memori, lalu kita klik clean ini. Oke, kira-kira seperti ini hasil akhirnya setelah kita clean memori dari Quick CPU ini. Lihat sebelum video ini dimulai dan setelah semua prosedur dijalankan. Memori usage yang asalnya menyentuh 2,1 GB sampai 2,3 GB sekarang turun ke angka 1,3 GB saja. Lalu CPU usage di sini yang asalnya menyentuh hampir 100%, bahkan mungkin sampai ke angka 100%, sekarang hanya di angka 30 sampai 40% saja. Mungkin bagi kalian menganggap ini masih tinggi. Ya, tinggi karena apa? Di sini saya menggunakan Bandicam untuk merekam layar ini, jadi wajar saja kalau CPU usage-nya masih tinggi. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa kalian tinggalkan like, share, subscribe kalau kalian suka video ini dan berfaedah. Sampai jumpa di video selanjutnya.